Pemirsa, dalam beberapa pekan terakhir, Sumatera mengalami bencana bertubi-tubi yang mengubah rutinitas warga menjadi keadaan darurat dari Aceh hingga Sumatera Barat. Banjir bandang dan longsor bukan hanya memutus jembatan, jalan, dan layanan publik, tapi juga menyisakan kehilangan besar di hampir setiap keluarga. Di saat tim SAR masih menembus kawasan terisolasi, menyisir lumpur dan sisa reruntuhan, kebutuhan informasi akurat menjadi hal mutlak untuk mempercepat penanganan. Dan pada paparan ini kita akan melihat data terbaru korban dan juga dampak bencana di Sumatera dalam skala penuh dalam daftar kerugian akibat bencana di Indonesia. Baik, yang pertama kita akan melihat data terbaru bencana Sumatera. Jadi Badan Nasional Penanggulangan Bencana ini merilis pemutakhiran data terkait banjir dan longsor di wilayah Sumatera. Dan berdasarkan dashboard resmi penanganan darurat pada Minggu 7 Desember 2025, pukul 17 waktu Indonesia Barat, korban meninggal saat ini tercatat ada 940 orang. Di sisi lain ada 276 orang yang masih dinyatakan hilang. Serta ada 5.000 orang mengalami luka-luka di 3 provinsi terdampak. Skala dampak terlihat dari kerusakan permukiman, di mana ada 147.000 unit rumah tercatat rusak, dengan total 52 kabupaten dan kota yang terlibat dalam operasi darurat. BNPB juga mencatat wilayah dengan korban meninggal terbanyak adalah di Agam di Sumatera Barat dengan total 172 jiwa. Sementara Aceh Utara ini menjadi titik dengan jumlah pengungsi terbesar dengan total 304.000 orang harus meninggalkan rumah dan mengungsi ke pos-pos darurat. Selanjutnya, Ketua Komisi 8 DPR Marwanda Sopang ini menilai kerugian akibat banjir bandang dan longsor di Sumatera dan Aceh berada di atas 200 triliun rupiah. Namun ia tidak merinci dasar perhitungan angka tersebut, namun menegaskan bahwa skala bencana ini sangat besar dan menyentuh berbagai sektor. Marwan menyampaikan bencana ini merupakan konsekuensi kebijakan pemanfaatan hutan yang dilegalisasi kepada korporasi selama bertahun-tahun. Komisi 8, kata Marwan, ini sejak awal mendorong penetapan status darurat nasional agar koordinasi penanganan ini menjadi lebih terpusat dan tidak tersebar di banyak komando. Jadi tanpa status tersebut ia menilai penanganan di lapangan ini menjadi tidak terkoordinasi. Dan BNPB beserta Kemensos ini tidak cukup kuat untuk menangani skala bencana yang meliputi puluhan kabupaten dan jutaan penduduk terdampak. Ketua DPR RI Puan Maharani ini juga turut mengakui adanya hambatan di lapangan. Ia menegaskan masih banyak wilayah yang terisolasi, korban yang belum ditemukan, serta distribusi bantuan yang belum merata. Meski demikian, Puan menyampaikan bahwa penetapan status bencana nasional memiliki pertimbangan khusus dari pemerintah. Dan untuk saat ini fokus utama dari DPR RI ini adalah untuk memastikan bantuan darurat, evakuasi dan pencarian korban dapat terlaksana secara efektif dan juga berkesinambungan. Selanjutnya, kita lihat kebutuhan anggaran pemulihan bencana Sumatera. Jadi pemerintah menyampaikan ya, perkiraan awal kebutuhan anggaran pemulihan pasca banjir dan juga longsor besar di 3 provinsi di Sumatera. Ini mencapai lebih dari 51,81 triliun rupiah. Hal ini disampaikan oleh Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto saat melaporkan perkembangan terkini kepada Presiden Prabowo Subianto di Banda Aceh. Pendataan ini sebenarnya masih berlangsung, namun skala kerusakan dinyatakan sangat luas, mulai dari permukiman warga, infrastruktur vital, hingga fasilitas pelayanan publik. Dan termasuk 37.546 unit rumah yang dilaporkan rusak, mulai dari rusak berat, terhanyut, rusak sedang, hingga rusak ringan. Kerusakan juga meliputi ada jembatan, sekolah, ada tempat ibadah, puskesmas, ada pondok pesantren, serta ribuan hektar dari lahan pertanian dan juga lahan perkebunan. BNPB juga menegaskan angka kebutuhan pemulihan belum final dan masih akan terus diperbarui berdasarkan verifikasi lapangan. Dan hasil koordinasi dengan Kementerian PUPR menyebut pemulihan Aceh saja
ini membutuhkan anggaran sekitar 25,41 triliun rupiah. Sedangkan di Sumatera Utara ini membutuhkan dana hingga 12,88 triliun rupiah. Dan Sumatera Barat ini membutuhkan 13,52 triliun rupiah untuk rehabilitasi dan juga untuk rekonstruksi. Namun di saat yang sama, anggaran BNPB tahun 2026 ini turun tajam menjadi hanya 491 miliar rupiah. Sedangkan kita bandingkan di tahun 2025, BNPB itu mendapatkan anggaran hingga 2,1 triliun. Hingga Desember ini anggaran 2025 BNPB masih tersisa 500 miliar. Namun Menkyu Purbaya mengatakan dana untuk rehabilitasi pasca bencana dipastikan siap. Oke. Banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat diproyeksi ini menjadi salah satu bencana dengan nilai kerugian terbesar dalam sejarah di Indonesia. Selios mengestimasi total kerugian ekonomi ini mencapai 68,67 triliun rupiah. Kita lihat bersama bencana dengan kerugian terbesar di RI. Pada grafis ini terlihat ya, banjir dan longsor Sumatera pada tahun 2025 menempati posisi teratas, nomor 1. Dengan angka 68,67 triliun rupiah. Lalu disusul dengan gempa dan juga tsunami Aceh 2004. Ini dengan total 51.400 miliar rupiah atau sekitar 51,4 triliun ya. Lalu gempa Jogja pada tahun 2006 senilai 29.150 miliar rupiah. Lalu ada gempa di Padang yang sebesar 28.500 miliar rupiah. Lalu ada gempa dan tsunami Sulawesi Tengah pada tahun 2018 begitu ya, dengan total kerugian sekitar 23.100 miliar rupiah. Lalu ada juga gempa Nusa Tenggara Barat pada tahun yang sama 2018 dengan total kerugian 18.200 miliar rupiah. Lalu juga ada kebakaran hutan Karhutla begitu ya di tahun 2015 dengan total kerugian 16.100 miliar. Lalu juga ada banjir DKI Jakarta pada tahun 2007 yang memiliki total kerugian hingga 5.180 miliar atau 5,1 triliun. Lalu yang terakhir ada erupsi Gunung Merapi pada tahun 2010 senilai 3.630 miliar rupiah atau 3,6 triliun rupiah. Nah, Selius ini menggarisbawahi ya, kerugian banjir dan juga longsor Sumatera periode November hingga Desember 2025 ini melampaui rata-rata kerugian nasional selama 15 tahun terakhir yang berada di kisaran hampir 23 triliun rupiah per tahun. Oke, data dan paparan ini bukan sekedar laporan angka ya, melainkan cerita nyata tentang kehilangan keluarga, anak-anak yang terpisah dari orang tua, dan juga warga yang kehilangan tempat kembali. Harapan kita sama, agar pemulihan berjalan cepat, terkoordinasi, dan memulihkan luka Sumatera dengan lebih kuat dari sebelumnya. Semoga Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat lekas bangkit dan bisa menata kembali rumah, wilayah, serta harapan warganya. Untuk Sumatera, kami mendoakan ketabahan, kekuatan, dan pemulihan yang segera.